Saya buka dulu nantinya dengan bacaan basmalah, kemudian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, kemudian yang ketiga mungkin ada pertanyaan, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir kita penutupan. Nah, kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ustadz juga sudah berada di Zoom, saya buka dulu dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kedua adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Tafadhal Ustadz. Jazakallah khair. Afwan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat kesehatan untuk sama-sama kita dapat bermajlis meskipun secara online, tentu dalam rangka untuk kita mempelajari bagian daripada agama kita, yaitu berkenaan dengan toharoh dan juga dengan sholat, sebagaimana materi yang diamanahkan oleh LTI Learning Center. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya yang mulia, para keluarganya, dan juga siapapun yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insya Allah kita akan uh, sama-sama mempelajari satu hal yang berkenaan dengan uh, toharoh, ya, ataupun sholat, sebagaimana judul yang diamanahkan oleh panitia adalah belum sholat sudah batal, ya, kenapa? Gitu. Hal ini menjadi satu perhatian kita semuanya, sehingga dengan kita memahami hal ini kita dapat eh, menghindari, ya, menghindari hal-hal yang eh, dapat menjadikan toharoh ataupun bahkan sholat kita tidak sah, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya saya coba menampilkan eh, materi. Mohon Ustadz Khalil untuk bisa membuka, mengaktifkan berbagi layar. Sebentar Ustadz. Di sini masih belum bisa karena dinonaktifkan, ya, untuk berbagi layar. Sama adminnya sebentar Ustadz. Ini kok nggak bisa juga sih sama. Itu udah jadi CEO. Sambil menunggu, eh, kita dapat menampilkan materi, ya. Saya lanjutkan. Di dalam kita melaksanakan sholat, yang sebagaimana yang kita pahami,
adalah bahwa di antara syarat sholat kita mengenal ada syarat wajib. Ya, ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Ya. Syarat wajib, sebagaimana yang sering kita dengar, ya, dan kita sama-sama memahaminya adalah diantaranya adalah ada Islam. Seorang Muslim maka dia wajib melaksanakan sholat, ya, meskipun orang kafir juga nanti akan diadab oleh Allah SWT karena tidak melaksanakan syariat, ya. Kemudian juga ada syaratnya adalah balik. Orang yang akil balik tentu dia sudah wajib atasnya seluruh kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya. Dan balik itu sudah ada tandanya bagi laki-laki dan perempuan, ya. Sementara masa sebelum balik ataupun pra balik adalah usia tamyiz, ya, di mana seorang anak sudah bisa membedakan mana mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Sudah bisa eh, kalau dalam hal uang ataupun harta dia sudah mengetahui, dapat menghitung uangnya berapa, ya, dan sebagainya. Nah, dalam usia tamyiz sudah mulai diajarkan sholat, ya. Kira-kira usia 7 tahun ini sudah biasanya anak sudah mulai bisa membedakan tamyiz. Makanya Nabi SAW mengajarkan memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan anak usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat, ya. Untuk 10 tahun sudah mulai diberikan penekanan, ya, penegasan dengan dipukul pukulan mendidik, ya, ketika dia enggan melaksanakan sholat. Ada juga suci dari haid dan nifas, ya. Ini syarat wajib, ya. Kemudian juga nah yang kedua adalah ada syarat sah sholat, ya. Syarat sah sholat inilah tentunya yang sangat berkaitan erat dengan tema kita pada pagi hari ini, ya. Afwan Ustaz, Karena, itu nah, udah bisa saja. sudah bisa, baik. Ya. Baik. Ini sudah terlihat di layar, ya. Nah, ini syarat sah sholat, ya. Kita di antara syarat sah sholat ada yang namanya suci dari dua hadas, ya, hadas kecil dan juga hadas besar. Ada juga suci dari najis, ya. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Ada juga menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat ataupun membatalkan toharoh, ya, yang harus dihindari, ya. Nah, tema kita sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia adalah banyak berkenaan dengan syarat sahnya sholat, yaitu toharoh, baik itu toharoh dari hadas maupun toharoh dari najis, ya, karena kita tahu toharoh ini adalah menyucikan diri kita dari hadas, kemudian menyucikan kita dari najis, ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Nabi SAW qala la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Tidaklah diterima salat tanpa tohar, ya, dan tidak diterima sedekah dari hasil khianat. Di antara khianat adalah orang yang berperang, kemudian kaum muslimin menang,
mendapatkan harta rampasan perang, ya. Ada sebagian harta rampasan perang yang diambil oleh eh, salah satu pasukan, tidak dikumpulkan kepada komandannya, ya, maka itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan. Maka sholat tidak diterima tanpa adanya toharoh, sebagaimana sedekah juga tidak diterima yang dihasilkan dari pengkhianatan, ya. Sehingga Nabi menegaskan bahwa syarat sah sholat adalah bersuci, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda. Ya. Tidak diterima sholat orang yang berhadas hingga dia berwudu. Hadas, eh, baik itu hadas kecil, ya, atau terutama hadas kecil yang bersucinya dengan wudhu, ya. Maka hadis ini juga menegaskan bahwa syarat sah sholat, ya, adalah seseorang itu memiliki toharoh atau seorang melaksanakan toharoh ataupun suci, ya, dari hadas dan juga dari najis, ya. Kemudian kenapa kita perlu untuk memahami perkara toharoh dan sholat ini, dan ini sebagian daripada kesempurnaan syariat Islam, ya. Karena Nabi SAW juga menegaskan ataupun memerintahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Dan yang kita lihat dari salat Nabi itu diawali dengan taharah, ya, diawali dengan bersuci, sehingga dari mulai bersuci itu semua anggota badan terlibat dalam melaksanakan sholat, ya. Baik itu anggota badan, kemudian juga hati seseorang itu terlibat ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi dimulai dari ketika hendak toharoh, ini eh, syariat ketika hendak sholat, ya, dimulai dari sejak toharoh itu kita sudah dikondisikan, ya, dikondisikan untuk kita siap, ya, memasuki satu kegiatan ibadah, ya, ibadah mahdoh, ibadah yang merupakan eh, munajat kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam salat ada sujud, ya. Dan posisi sujud adalah posisi seorang hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, juga Nabi SAW bersabda, "Man tawaddo'a kama umira wa shalla kama umira, ghufira lahu ma qaddama min amal." Ya, barang siapa berwudu sebagaimana diperintahkan, yaitu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, dan kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu kita. Itulah wudhu yang sebagaimana diperintahkan, ya. Dan sholat sebagaimana diperintahkan, ini saya diampuni dari kesalahan-kesalahannya. Sehingga salah satu eh, amalan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita adalah wudhu sebagaimana diperintah oleh Nabi SAW. Kemudian kita melaksanakan sholat, ya, sebagaimana juga yang diperintahkan. Sehingga sholat ini adalah salah satu ibadah yang Nabi perintahkan langsung untuk melihat kita eh, praktek Nabi, ya. Makanya para sahabat nanti dalam meriwayatkan hadis-hadis tentang wudhu dan juga tentang sholat itu semuanya berdasarkan penglihatan, ya. Kita akan lihat nanti salah satu hadis yang paling utama di dalam ibadah wudhu adalah eh, sahabat menyatakan bahwa melihat, ya.
Dan banyak hadis tentang wudhu yang kemudian menegaskan bahwa sahabat itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat dan ini salah satu materi untuk kelas fikih nanti, insya Allah akan diselenggarakan juga oleh LTI Learning Center. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, insya Allah Taala. Sebelum kita membahas beberapa hal yang dapat membatalkan toharoh dan juga sholat kita perhatikan terlebih dahulu tata cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang diceritakan langsung oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya, para ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis yang paling utama ya di dalam sholat, ya, di mana sahabat Utsman bin Affan dan hadis ini diceritakan oleh muridnya beliau yaitu namanya Humron, ya. Di sini Utsman mengatakan bahwasanya pernah meminta air untuk wudhu. Jadi pembantunya Utsman menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu. Kemudian dia ingin berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Jadi apa namanya? Membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu kemudian berkumur-kumur diiringi dengan memasukkan air ke hidung, ya, yang disebut dengan al-madmadah wal istinsyaq. Sekali ambil air itu untuk berkumur dan menghirup air ke hidung, ya. Jadi dalam satu kali mengambil air ini langsung berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Ya, muka di sini bahasanya adalah muka, ya. Dan muka itu nanti akan kita lihat adalah apa yang bisa menghadap, apa yang menghadap, ya. Jadi wajah itu kan berarti yang nampak, ya. Wajah itu adalah yang nampak, maka itu adalah yang dibasuh dari anggota anggota wudhu. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Membasuh tangan kanan, ya, tangan kanan sampai ke siku 3 kali, ya, sampai ke siku 3 kali. Kemudian juga membasuh tangan kirinya seperti itu juga, ya, 3 kali. Kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap kepala, ya, di sini tidak dijelaskan secara rinci mengusap kepalanya, juga tidak disebutkan 3 kali, sehingga secara zahirnya mengusap kepala itu di sini adalah bisa dipahami 1 kali pun juga cukup, ya. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki. Kepala tadi mengusap, kemudian kembali menggunakan bahasa membasuh kaki kanan sampai mata kaki, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga, yaitu sampai mata kaki sebanyak tiga kali. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, yaitu Nabi SAW, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia, dan yang tidak punya kaitan dengan sholat, jadi tidak memikirkan perkara yang tidak ada kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini kita perhatikan bahwa sahabat Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat, ya, aku melihat Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Maka sahabat Utsman betul-betul menampakkan, memperlihatkan ya bagaimana tata cara berwudu yang sempurna sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abi Syaibah berkata, Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Ya. Jadi dengan riwayat ini kita bisa memahami secara eh, jelas, ya, secara detail pokok wudu, ya, yang semestinya dilakukan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai untuk coba membahas berkaitan dengan apa saja sih sebenarnya hal-hal yang dapat eh, menyebabkan menyebabkan toharoh kita ataupun sholat kita ini menjadi tidak sempurna. Ya. Nah, yang pertama adalah tidak sempurna adalah membasuh anggota wudhu sehingga sebagian tidak terkena air dan mengakibatkan wudhunya tidak sah. Hal ini terjadi pada anggota wudhu berikut. Ya. Yang pertama adalah tumit ataupun telapak kaki. Ya, biasanya adalah tumit. Ya. Tentu kita semua selalu berwudu, kita semua senantiasa bersuci, ya. Maka materi ini barangkali mengingatkan, kita saling mengingatkan hal-hal yang tentu perlu menjadi perhatian kita bersama, atau ketika kita mengajarkan putra-putri kita, ya, ataupun siswa-siswi kita memperhatikan pada poin-poin yang ada potensi anak-anak kita ataupun siswa-siswi kita tidak sempurna wudhunya, ya, karena jangan sampai anak-anak ini menjadi akhirnya nanti kesalahan itu menjadi kebiasaan, ya. Maka yang pertama yang tidak dikhawatirkan tidak terkena air adalah tumit ataupun telapak kaki, ya. Di sini Nabi mengucapkan satu ancaman yang cukup keras, ya, dalam hal ini, yaitu beliau bersabda sebagaimana dalam riwayat hadis Abdullah bin Amr dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka, ya. Kemudian beliau juga memerintahkan seorang untuk mengulangi wudhunya dikarenakan terdapat bagian dari telapak kakinya yang belum dibasuh. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi ada contohnya di kalangan para sahabat yang tidak sempurna dalam membasuh telapak kakinya. Maka Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudhunya, ya. Karena wudhunya bisa rusak, batal, yang mengakibatkan kepada tidak sahnya sholat yang dilakukan. Juga dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir beliau berkata, Umar bin Khattab memberitahuku bahwa seorang laki-laki wudhu dengan melewatkan bagian dari telapak kakinya. Ketika Nabi melihatnya lantas bersabda, ulangilah dan sempurnakan wudhumu. Ya, orang itu pun mengulanginya lalu baru melaksanakan sholat. Ya. Yang kedua, ikhwan akhwat sekalian, yaitu kedua siku. Ya. Ini kedua siku ini, ya, tidak sempurna dalam membasuh tangan hingga kedua sikunya. Padahal yang wajib dalam membasuh kedua tangan adalah dari ujung jari hingga kedua siku ataupun di atas siku. Ini adalah pendapat jumhur ulama atau hampir semua madhab. Semua 4 madhab ini berpendapat seperti ini, ya. Ada sebagian kecil para ulama di luar ini yang berpendapat berbeda, ya. Tetapi yang paling kuat, ya, adalah apa yang disepakati oleh 4 ulama madhab ini. Karena perintahnya adalah membasuh tangan, maka tangan itu adalah dari mulai ujung jari sampai
siku ataupun di atas siku sebagaimana yang dicontohkan oleh hadis lain tentang wudunya Nabi SAW yang dikisahkan, yang diceritakan oleh ataupun yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya. Maka karena membasuh tangan dari ujung jari sampai siku, sehingga ketika pertama kali wudhu kita sunahnya adalah membasuh kedua telapak tangan, tapi ini bukan bagian dari membasuh tangan, ya. Sehingga kata para ulama, ketika nanti membasuh tangan, dibasuh juga bagian telapak telapak tangannya, ya. Jadi kadang-kadang orang membasuh tangan pakai keran itu dari sini, ya, atau dari sini, atau dari pergelangan tangan ini karena merasa ini sudah basah, ya, sampai ke siku. Ya, maka kata para ulama di sini dari ujung jari hingga kedua siku ataupun di atas siku. Ini riwayat Imam Muslim yang menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan ataupun sahabat yang mempraktekkan dulu ini mengatakan summa ghassala yadahul yumna hatta asyra'a fil 'adudi. Kemudian Abu Hurairah eh, membasuh tangan kanannya hingga masuk ke lengan atas, ya, lengan bagian atas. Jadi sikunya ini kemudian sampai ke lengan bagian atas. Jadi melewati siku, ya. Sikunya dimasukkan, dibasuh dan melewati siku karena hampir ke siku bagian lengan bagian atas. Ini ada surat Imam Muslim. Jadi yang kedua adalah kedua siku, ya. Yang ketiga tidak sempurna membasuh sela-sela jari kaki sehingga sebagian masih kering. Hal ini merusak wudhu juga sholatnya. Kadang sebagian kita mungkin tidak memperhatikan meskipun pakai keran, ya, pakai keran mungkin airnya kecil, ya, ataupun tidak pakai keran, pakai gayung, misalkan kita membasuh kaki kita, tapi tidak di sela-sela, ya, oleh air jarinya itu, jari kakinya, maka bisa jadi ada sebagian yang tidak terkena air, masih kering dan ini tidak sempurna wudhunya, sehingga wudhunya menjadi eh, rusak, ya. Dalam hadis riwayat Ashabus Sunan disebutkan juga dalam kitab Bulughul Maram, ya. Nabi menjelaskan pentingnya membasuh sela-sela jari kepada sahabat Laqit bin Sobrah. Sempurnakanlah wudhu dan basuhlah sela-sela jari. Jadi ini sempurnakanlah wudhu, kemudian disebutkan, ya, satu hal dipisahkan dari kesempurnaan wudhu itu dikhususkan disebutkan oleh Nabi SAW, basuhlah sela-sela jari, terutama jari kaki, karena kalau tangan sering otomatis dia ngambil air, ya. Nah, sela-sela jari kaki ini harus menjadi perhatian karena Nabi SAW menyebutkan secara tersendiri, ya, terpisah. Sebenarnya cukup dengan mengatakan sempurnakanlah wudhu, ya, tapi kemudian Nabi menegaskan sela-sela jari ini agar menjadi perhatian kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kedua mata kaki. Ya, kedua mata kaki ini harus juga terbasuh eh, oleh air, ya. Dan pendapat eh, jumhur para ulama atau para fuqaha, ya, hampir semuanya itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam surat Al-Maidah wa arjulakum ilal ka'bain dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki, itu membasuhnya termasuk mata kakinya, ya. Jadi termasuk sebagaimana tadi siku, ya, sebagaimana tadi siku adalah dia masuk untuk dibasuh, bukan sampai ke siku, ya, bukan sampai perbatasan siku atau perbatasan kedua mata kaki, tetapi sampai ke siku, bahkan contohnya di atas siku, dan ini juga sama untuk kaki sampai mata kakinya masuk terbasuh, ya. Kenapa? Karena secara bahasa kata para ulama, eh,
disebutkan di sini dalam ayat ini adalah kaki dan kedua mata kaki, ya. Nah, berhubung kedua mata kaki itu menjadi bagian daripada kaki sehingga kedua mata kakinya masuk, ya, kepada di sini ya, di sini adalah di antara dua anggota badan yang dia menyatu, ya, maka dia harus dimasukkan. Berikutnya yang eh, perlu menjadi perhatian kita adalah tidak sempurna dalam membasuh wajah, terutama daerah dekat telinga di antara ini jambang ini, ya, sampai ke telinga. Ini kulit yang ada apa namanya yang dekat dengan telinga di sini ini harus terkena air. Karena ini adalah batas wajah yang terlihat wajah, ya. Dari mulai rambut sini di atas, ya, sampai telinga, sampai telinga. Jadi dari samping kanan ke kiri sampai telinga, dari atas ini dari ujung rambut kepala ini di atas sampai ke dagu, ya. Sampai ke dagu di sela jenggotnya, di sela bagi yang ada jenggotnya, ya. Nah, ini batasan wajah yang harus dibasuh sampai telinga. Bukan sampai sini, ya. Bukan sampai rambut ini, bukan, tapi sampai telinga ini terbasuh, ya. Makanya untuk para akhwat ataupun wanita, ya, di tempat-tempat umum, wudhu umum diusahakan wudhu kalau tempat wudhunya mungkin apa namanya terbuka, ya, itu wudhunya di tempat yang tertutup, ya, ataupun pengurus musola ini sediakan untuk para akhwat ini wudhunya yang tertutup, ya, karena agar supaya bisa sempurna ininya, ya, bisa sempurna, bahkan mungkin bisa agak dilonggarkan sedikit jilbabnya, ya, atau dilepas terlebih dahulu sehingga nanti wudhunya bisa sempurna. Karena kalau tidak sempurna, maka ini nanti tidak sah wudhunya. Dan ini adalah kesepakatan 4 imam madhab, ya. Meskipun dalam madhab Imam Malik ini yang paling masyhur, artinya ada pendapat lain dalam madhab Imam Malik, ya. Tetapi ini yang apa namanya, yang merupakan batasan daripada wajah, ya, wajah. Karena Allah memerintahkan fagsilu wujuhakum. Wajah itu adalah yang berhadap-hadapan, ya. Berhadap-hadapan. Adapun daerah di sini yang tidak terlihat oleh karena tertutup oleh jenggot, ya, maka dia bukan tempat untuk berhadap-hadapan. Ya, sehingga kata para ulama tidak wajib untuk membasuh yang di belakang jenggot ini. Tapi cukup sampai ke dagu di sini, ya. Kemudian di sela jenggot. Berikutnya adalah sebagian orang tidur sebelum sholat, lalu dibangunkan atau terbangun ketika iqomat dikumandangkan karena tidurnya nyenyak, lalu sholat. Kondisi ini mengharuskan untuk mengulang wudhunya kecuali hanya mengantuk dan menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, sering terjadi di waktu subuh dan khutbah Jumat. Karena kata orang, waktu mengantuk yang paling enak itu adalah ada dua, ya. Yang pertama di kendaraan, di bis, di kereta, gitu, ya. Yang kedua ketika mendengarkan khutbah. Bukan mendengarkan khutbah karena tidur nggak dengar khutbah, ya. Ketika khutbah Jumat, nah itu tidur yang paling nyenyak, ya. Jadi ketika komat tiba-tiba bangun saja, ya. Atau ada yang dibangunkan oleh orang. Ini berarti kalau dibangunkan itu cirinya dia tidurnya nyenyak. Ya, cirinya dia tidurnya nyenyak, tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya. Karena kita bisa merasakan, ya, kalau kita cuma ngantuk saja, ngantuk, ya, bahkan mungkin seperti ini ngantuknya, atau goyang ngantuk, tapi kalau ada yang lewat atau ada yang apa kita dengar gitu, kita menyadari, ya, maka ini masih terhitung dia itu duduk yang mutamakin gitu, ya, duduk yang, ya, dia sadar gitu, ya. Tapi kalau sudah tidurnya nyenyak, ya, tidak mengerti apa yang ada, yang terjadi, mungkin nyender ke apa namanya tiang masjid, ya, tidur nyenyak nggak ngerti apapun. Nah, ini yang dikhawatirkan dia batal, ya. Di antaranya adalah keluar
keluar angin. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-ainu wika usuh, fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Ya, mata adalah penutup keluarnya angin. Apabila mata tertidur, terpejam, maka penutupnya terbuka. Ya, maka penutupnya terbuka. Jadi ini ketika ada orang yang merasa tidurnya agak nyenyak, ya, sebelum sholat, maka dia hendaknya untuk berwudu kembali. Karena mata itu apa namanya penutup, ya, penutup keluarnya angin. Tapi kalau matanya terpejam, maka penutupnya bisa terbuka, ya, maka keluar angin. Sementara dia tidak menyadari eh, ketika tidur, ya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita, ya. Berikutnya adalah terkadang ada beberapa hal yang menghalangi sampainya air wudhu ke permukaan kulit, ya. Di antara contohnya adalah pertama tato. Mungkin ada orang yang bertato, ya. Kemudian ada jam tangan seperti ini, ya. Jam tangan ini ketika wudhu kemudian dipakai, ya. Ketika wudhu dipakai. Kemudian juga yang mengenakan cincin, ya. Ada juga terkadang cat yang melekat di tangan atau benda yang lain melekat di tangan kita di anggota wudhu, ya. Atau juga kutek, ya, kutek yang sering dipakai oleh para wanita di kukunya ini, ya. Ini sesuatu yang menempel juga di tangan ataupun di kuku tangan ataupun kaki, ya. Maka ketika kita mengenakan jam tangan harus dipastikan bahwa kulit yang ada di bawah jam tangan ini harus terkena air, ya, dengan cara jam tangannya mungkin dilepas atau digerakkan dan air itu supaya masuk, ya, ke mengenai kulit yang ada di bawah jam tangan. Termasuk juga cincin, ya. Cincin juga sama, dia harus digerakkan, ya, agar supaya air itu betul-betul membasahi, ya, membasuh kulit yang ada di bawah cincinnya tadi itu. Kemudian juga cat atau cairan lain yang melekat di tangan, misalkan cat ini eh, sudah mengering, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu, ya, dibersihkan. Atau ada cairan lain yang nanti ketika kita wudhu akan bercampur dengan air wudhunya. Nah itu tidak boleh. Karena jadinya air wudhu itu bercampur dengan sesuatu benda yang merubah sifat aslinya air, ya, merubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya, ataupun merubah salah satu daripada tiga sifat itu. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu, barulah setelah bersih kita melaksanakan wudhu, ya. Termasuk juga kutek, pewarna yang mewarnai kuku, ya. Para ulama mengatakan apabila yang ditaruh di kuku tangan ini ada fisiknya, ya. Jadi dia menonjol dari jari, apa dari kuku ini, maka itu yang menjadikan wudhunya tidak sah. Tapi kalau cuma warna saja maka tidak mengapa, ya. Kalau misalnya itu adalah fatwa dari banyak para ulama, ya. Jadi kalau yang dikenakan di kuku ini itu ada fisik, ya, maka ini yang menyebabkan, ya, dan beberapa yang dipakai mungkin jadi hanya warna saja, tapi ininya ya apa namanya kukunya tetap tidak ada fisik yang menonjol dari yang dikenakan itu, maka wudhunya masih sah. Tapi kalau sudah ada fisiknya, ya, fisik yang menonjol itu, maka itu yang tidak. Jadi intinya adalah tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air wudhu itu membasahi ataupun membasuh kulit daripada anggota anggota wudhu, entah itu wajah, entah itu tangan, ataupun juga kaki, ya. Khusus untuk tato, ya, kita tahu larangan Nabi SAW
untuk tato ini ya diantaranya adalah hadis riwayat Abu Juhaifah ya radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Rasulullah SAW melaknat pelaku wasem, pembuat tato, orang yang minta ditato, pemakan riba dan melarang jual beli anjing, upah pelacur, dan melaknat orang yang menggambar, melukis makhluk bernyawa. Ya. Nah, tato ini dilarang oleh Nabi SAW dan juga dalam Mausu'ah Kuwaitiyah disebutkan bahwa para fuqaha sepakat bahwa tato adalah najis karena darah tertahan ketika dilakukan proses tato. Ya, darah karena itu kan di bawah kulit ya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya orang yang ada tatonya kemudian dia berwudu ataupun dia sholat? Kemudian para ulama menjelaskan sebagaimana tertulis di sini, apabila tato tersebut dapat dihilangkan tanpa ada madorot dan dia ditatonya itu ketika sudah balik, artinya dia sudah balik, eh, dia ditato, ya. Maka pertama tentu dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, caranya agar kita bisa menghilangkan tato itu adalah apabila tato tersebut dapat dihilangkan tanpa ada madorot, maka wajib untuk dihilangkan. Karena apabila tidak dihilangkan, wudhu dan sholatnya tidak sah, serta tidak sah bermakmum di belakangnya. Jadi tato yang dapat dihilangkan tanpa madorot, ya. Contoh mungkin sekarang ada mesin penghapus tato, ya. Saya tidak tahu detail seperti apakah mesin itu membersihkan tatonya. Tetapi kalau misalkan bisa diupayakan untuk dibersihkan, tidak menimbulkan maldorot, maka wajib untuk dihilangkan. Karena apabila tidak dihilangkan, wudhu dan sholatnya tidak sah. Serta tidak sah bermakmum di belakang orang yang bertato. Namun jika menimbulkan maldorot ketika menghilangkannya, maka wudhu dan sholatnya sah serta setelah diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu sah pula bermakmum di belakangnya. Terlebih tato yang sifatnya memang dapat dihilangkan dengan mudah, maka wajib untuk dihilangkan agar wudhu dan sholatnya menjadi sah. Jadi ini fatwa para ulama tentang tato, ya. Dan tentu bagi yang bertato berusaha untuk menghilangkan tatonya itu, terutama tato yang ada di anggota wudhu, ya, di anggota wudhu dan juga di badannya yang lain, ya, karena anggota tubuh yang lain juga akan melakukan kegiatan bersuci, yaitu mandi wajib, yaitu mandi wajib. Yang berikutnya adalah orang yang selalu tidak berhenti-berhenti, artinya sering sekali karena memang kondisi badannya mungkin yang sedang tidak sehat, ya, atau ada ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dalam tubuh, atau wanita yang mengalami istihadah. Bagaimana cara bersucinya adalah keduanya berwudu ketika masuknya waktu sholat, bukan sebelum masuknya waktu sholat. Kalau berwudunya sebelum masuk waktu sholat yang ingin kita kerjakan, maka ketika masuk waktu sholat, dia harus mengulangi wudunya. Kenapa? Karena eh, yang selalu berhadas, istihadah dan juga selalu keluar air seni, dia toha wudunya itu tidak menghilangkan najisnya, tapi membolehkannya untuk melaksanakan sholat, ya, membolehkannya melaksanakan sholat, sehingga dia berwudu itu ketika setelah dibersihkan tentunya ataupun pakai penahan, ya, sekarang mungkin ada pembalut, ada pampers, ya, untuk dewasa dan sebagainya. Setelah diupayakan tidak keluar, ya, maka dia berwudu ketika masuk waktu sholat, bukan sebelum masuk waktu sholat, karena fungsinya toharohnya ini adalah untuk membolehkannya sholat dalam kondisi berhadas, ya, keluar istihadah atau
keluar air seni. Karena tadi kita lihat di syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu sholat, ya. Jadi sholatnya sudah masuk, barulah kita boleh melaksanakan sholat, ya. Maka yang selalu berhadas, dia wudhunya adalah ketika masuk waktu sholat yang hendak kita laksanakan. Contoh misalkan zuhur nanti, kalau waktu zuhur sudah masuk, maka dia mulai dia boleh berwudu. Berdasarkan hadis Nabi SAW tentang istihadah, ya, kata Nabi, darah haid itu apabila berwarna hitam yang dapat diketahui. Jika demikian, maka tinggalkan sholat. Tetapi jika sholat dalam kondisi sehat. Sebagaimana juga eh, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah yang menceritakan bahwa Fatimah binti Abi Hubeish bertanya kepada Nabi SAW tentang istihadah. Ya, kata Nabi, tidak, itu adalah darah penyakit. Jadi jangan meninggalkan sholat. Namun tinggalkan sholat sebanyak hari yang biasanya kamu haid sebelum itu. Kemudian mandilah dan lakukan sholat. Ya, kapan? Kata para ulama, ketika waktu sholatnya sudah masuk. Ya, ketika waktu sholatnya masuk, maka dia mulai untuk berwudu, ya, bersuci. Berikutnya adalah sebagian orang, terutama yang berbadan gemuk, ketika mandi junub terdapat bagian lipatan badan yang tidak terkena air, ya, yang tidak terkena air. Dalam kondisi ini mandi wajibnya menjadi rusak dan tidak sah. Jadi mandi wajib ini harus mengguyur, membasahi seluruh bagian tubuh, ya, termasuk juga rambut, ya, rambut, kepala, kulit kepala, airnya harus sampai kepada kulit kepala, ya, membasahi kulit kepala, termasuk semua anggota badan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Ya, maka ini yang harus menjadi perhatian kata para ulama adalah orang yang berbadan gemuk ada lipatan di tubuhnya yang harus dibasuh juga oleh air. Ya, karena Nabi SAW bersabda, uh, sebagaimana riwayat ataupun riwayat dari Aisyah anha, Nabi itu ketika mandi wajib, kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Tidak ada badan yang terlewat dari dibasuhi oleh air ketika mandi junub ataupun mandi wajib. Ya. Dalam riwayat hadis Ummu Salamah juga Nabi SAW bersabda, ya, Ummu Salamah bertanya, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, menguntun, ya, mengepang. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi wujud junub? Kata Nabi, jangan kamu buka. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali. Artinya dengan mengguyur 3 kali itu sudah basah, terkena semua sampai ke kulit kepala, ya, ataupun sampai ke ujung rambut. Kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah bersuci. Jadi 3 kali mengguyur kepala, memastikan rambut itu semua basah sampai ke pangkal rambutnya, ya. Kemudian mengguyur seluruh badan. Itu adalah mandi wajib yang cukup, ya, yang cukup. Karena dulu kan tidak ada sabun, tidak ada sampo, ya, dibersihkan dengan air. Tapi minimal adalah dengan mengguyur seluruh badan dengan air itu sudah uh, cukup, ya. Sehingga tidak harus menghabiskan banyak airnya. Artinya mandi wajib ini adalah seperti yang Nabi contohkan pada Ummu Salamah, ya. Kemudian selebihnya itu tidak menjadi kewajiban, ya, menyampo dan sebagainya, disabun sampai bersih atau luluran dulu sebelum mandi, itu tidak satu hal yang menjadi syarat wajibnya mandi besar ataupun mandi junub. Tugas sebagian orang ketika mencampuri istrinya, dia tidak mandi wajib dan tidak menyuruh istrinya untuk mandi wajib kecuali apabila mengalami inzal, keluarnya air mani.
Ini keliru ya, karena yang wajib adalah meskipun tidak keluar air mani, ya, tidak sampai inzal, ya, maka tetap harus mandi wajib. Ya, tetap harus mandi wajib, ya, sebagaimana Nabi SAW sebutkan di sini, ataupun sebagian orang beralasan hadis Nabi alma minal ma, air itu dari air, ya. Air mandi itu karena adanya air yang keluar ataupun air mani yang keluar, ya. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah keluarnya air mani di luar jima seperti mimpi basah. Adapun jika menyetubuhi istrinya maka tetap wajib mandi meski tidak keluar air mani, ya. Jadi maksud daripada hadis ini adalah keluarnya air mani di luar mencampuri istrinya, ya, seperti mimpi basah, ya, ataupun dia memikirkan sesuatu, ya. Tetapi ketika seseorang mencampuri istrinya, ya, maka kata Nabi SAW itu wajib untuk mandi. Ya, karena Nabi mengatakan apabila seorang duduk di antara cabang wanita yang empat, itu kedua tangan dan kedua kakinya, kemudian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh yang dia menyetubuhinya, sungguh ia wajib mandi. Nah, di sini ditegaskan dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan meski tidak mengeluarkan air mani. Dalam riwayat hadis Abu Dawud, apabila khitan masuk ke dalam khitan kemaluan maka sudah menjadi sudah mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Ya, jadi meskipun tidak mengeluarkan inzal ataupun air mani maka harus tetap mandi wajib. Ya. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu menjadi perhatian kita semuanya adalah dalam hal tayamum, ya. Dalam hal tayamum ini yang tidak boleh adalah kita bertayamum ketika ada air dan mampu bersuci menggunakan air. Jadi tayamum itu boleh dilakukan kata di dalam Al-Qur'an, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah." Ya. Sini dalam surat An-Nisa ayat 43, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yang suci. Ya. Jumhur para ulama menyebutkan bahwa ketika Allah mengatakan kamu tidak mendapati air, itu artinya ada proses mencari. Ya, ada proses mencari. Sehingga jangan sampai seseorang bertayamum tetapi ada air di dekatnya atau di jarak di mana dia bisa mencapai air tersebut untuk bersuci, ya, untuk berwudu ataupun untuk bersuci, ya. Maka perlu mencari terlebih dahulu, ya, bahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i artinya perlu mencari dalam jarak tertentu itu mesti mencari dulu, ya, mesti berusaha mencari dulu air. Kalau memang tidak ada barulah dia boleh bertayamum, ya. Jadi mencari air, kemudian tidak ada air setelah mencari atau memang tidak ada air, maka barulah boleh bertayamum. Ya, maka eh, ketika kita di kereta misalnya, ya, kita tentu tidak boleh langsung bertayamum sebelum kita mencari air. Nah, alhamdulillah mungkin sekarang kereta api, ya, itu ada toilet dan airnya pun juga tersedia. Maka kita harus untuk berusaha berwudu terlebih dahulu, ya. Atau di dalam bis, ya, di dalam bis kita berusaha untuk mencari air dulu, ya. Di banyak bis sekarang juga sudah banyak terdapat fasilitas toilet, ya, dan juga ada airnya di situ. Maka ketika kita sholat di tengah-tengah perjalanan dalam bus, itu kita berusaha untuk wudhu terlebih dahulu. Termasuk juga di pesawat, ya, di pesawat biasanya rata-rata insya Allah, ya, itu ada airnya, maka kita berusaha untuk berwudu terlebih dahulu baru kemudian kita sholat, ya, artinya tidak langsung kita bertayamum.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini juga menyebutkan bahwa para ulama sepakat apabila tidak mendapatkan air ketika safar maka boleh bertayamum dan sholat hingga dia mendapatkan air. Apabila ada air maka wajib untuk menggunakan airnya tidak langsung kita apa namanya menggunakan air. Ya. Ini berkaitan dengan tayamum. Ya. Nah, di antara juga yang menyebabkan orang itu tidak mengerti sehingga dia memilih tayamum, ketika di Masjidil Haram adalah enggan berwudu dengan air zam-zam dengan alasan keutamaan yang dimilikinya lalu bertayamum. Karena toiletnya di Masjidil Haram itu kan di luar, jauh ya. Kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita kalau ingin buang air kecil, itu kita harus keluar ke pelataran, melewati pelataran Masjidil Haram, lalu kemudian kita dapat menemukan toilet. Ya. Maka sebagian orang yang tidak memahami hal ini, dia enggan berwudu dengan air zam-zam karena alasan ini kan air zam-zam air yang mulia ya, masa dipakai wudu, airnya tayamum, padahal itu adalah air ya. Di sini Nabi SAW juga mencontohkan sebagaimana kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi kemudian melaksanakan haji ifadah dan ataupun tawaf ifadah dan meminta air zam-zam. Maka beliau meminumnya dan berwudu dari air zam-zam tersebut. Ya. Malah justru ketika kita berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau kita bata di dalam masjid, maka itu kesempatan yang sangat baik kita berwudu dengan air zam-zam, air yang mulia, air yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu satu satu apa namanya keutamaan ya, dan boleh memang tidak jarang. Dulu zaman dahulu beberapa waktu yang lalu sudah lampau itu ada toilet di dalam Masjidil Haram ya, mereka bisa mandi di situ, bisa berwudu di situ ya. Adapun sekarang sudah tidak ada toilet di dalam Masjidil Haram. Kabarnya di masjid yang baru, yang pelebaran baru ini ada tapi belum difungsikan sepertinya. Maka itu boleh ya, air zam-zam untuk eh, apa namanya berwudu. Bahkan di dekat dengan yang disebut oleh tempat kelahiran Nabi ya, sebelah sananya Sofa Marwah, itu ada keran air zam-zam yang cukup deras ya, ada beberapa keran kita bisa ngambil pakai jerigen dan sebagainya, bisa juga untuk digunakan untuk yang lain ya. Nah, di antara solusi berwudu di dalam Masjidil Haram yang ada air zam-zam adalah eh, para jamaah bisa membawa botol spray ya, botol spray itu nanti diisi oleh air zam-zam, lalu ketika berwudu bisa menggunakan itu, karena wudu itu bukan ukurannya bukan menggunakan seberapa banyak air ya. Jadi bukan menggunakan seberapa banyak air sehingga kita, karena kita di Indonesia banyak air, kita menggunakan keran, kita buka kerannya lebar-lebar sehingga airnya itu deras ya, bukan. Jadi bukan ukurannya seberapa banyak air, tapi bagaimana kita bisa membasahi anggota wudhu itu dengan air ya. Sehingga prinsipnya adalah hemat air, kemudian juga prinsipnya adalah mudah, maka Nabi SAW banyak mencontohkan wudhu dengan sedikit air ya, dengan sedikit air. Bahkan Nabi wudhu itu dengan satu mud. Satu mud itu adalah satu ini ya, dua telapak tangan begini itu adalah satu mud, atau misalkan satu aku apa namanya air kemasan yang gelas, air gelas kemasan ya. Segitu itu cukup untuk berwudhu. Maka di dalam Masjidil Haram kita bisa bawa botol spray, kita semprotkan ke tangan ya, ke wajah, kemudian kita berwudhu ya. Itu cukup. Juga satu hal yang sebagaimana contoh yang menguatkan juga adalah dulu keluar air dari jari jemari Nabi SAW, lalu sahabat menggunakan untuk minum.
berwudu, mencuci pakaian, beristinja ya. Dan ini juga air yang mulia karena dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan terutama oleh para wanita ya berkenaan dengan masa nifas ya. Sebagai wanita ketika menjalani masa nifas tidak melaksanakan sholat dan saum kecuali setelah 40 hari. Padahal nifasnya sudah berhenti sebelum 40 hari. Ini kesalahan yang besar karena nifas tidak dibatasi oleh waktu 40 hari. Jadi masa nifas adalah masa eh, setelah melahirkan, ya keluar darah nifas setelah melahirkan. Ketika keluar darah nifas, maka hukumnya sama dengan eh, darah haid. Dan ini merupakan ijma para ulama. Eh, dia tidak sholat, dia tidak saum, ya tidak boleh juga dicampuri oleh suaminya. Kalau darah nifasnya berhenti, maka masa nifasnya berarti sudah berhenti, ya. Meskipun tidak sampai 40 hari, karena 40 hari itu adalah masa nifas keumuman ataupun kebiasaan, ya. Bisa sebentar, bisa 1 hari, bisa sepekan, bisa 10 hari, bisa 40 hari, dan yang paling lama kata para ulama berdasarkan penelitian itu adalah 60 hari. Tapi kalau sebelum 40 hari sudah berhenti darah nifasnya, maka itu dia sudah suci, ya. Sehingga sudah harus sholat lagi, saum lagi ketika di bulan Ramadan, ya. Boleh juga berhubungan dengan suaminya, ya. Tidak tergantung pada waktu 40 hari. Karena darah nifas itu adalah sesungguhnya kata para ulama darah haid yang tertahan karena ada kehamilan, ya sehingga itu menjadi gizi bagi janin tersebut. Ya. Kemudian yang juga perlu menjadi perhatian adalah tambahannya. Sebagian wanita bersuci dari haid di tengah-tengah waktu sholat, lalu mengakhirkan mandi dan bersuci setelah keluar waktu sholat ataupun pada waktu berikutnya dengan alasan waktu sholat yang tadi itu tidak cukup, ya. Padahal dia wajib bersuci di waktu tersebut dan mengerjakan sholat di waktu itu, ya. Jadi ketika duhur nih, habis duhur jam 2 atau setengah 3 dia suci ternyata berhenti haidnya, ya. Maka di waktu itu juga dia harus bersuci dan sholat duhur menjadi wajib baginya untuk dikerjakan ketika itu. Tidak boleh diakhirkan eh, apa namanya bersucinya setelah asar misalkan. Ya, jadi harus bersuci di waktu itu juga dan mengerjakan sholat di mana dia sudah bersuci, ya. Karena Nabi SAW pada prinsipnya adalah bersabda, barang siapa yang mendapati waktu untuk 1 rakaat dari waktu asar sebelum maghrib, maka dia sudah melaksanakan sholat asar. Jadi orang sholat asarnya di ujung waktu asar menjelang maghrib, menjelang masuknya waktu maghrib, masih dapat melaksanakan 1 rakaat dari sholat asar. Maka dia tetap melaksanakan sholat asar, dan itu sudah terhitung dia melaksanakan sholat, ya meskipun 3 rakaat. Berikutnya adalah di waktu setelah keluarnya waktu asar. Demikian juga dengan waktu eh, subuh, ya. Kemudian juga kondisi yang lain juga adalah sebagai wanita datang haidnya setelah masuk waktu sholat dan bukan sholat, belum melaksanakan sholat duhur, ya sudah ada sudah masuknya waktu sholat berarti sudah wajib sholat bagi wanita tersebut, ya baru keluar darah haid. Setelah dia bersuci maka dia harus mengkodok sholat duhur di awal haid yang belum dikerjakannya, ya karena sudah wajib kepada dirinya sholat itu.
tapi keburu haid sebelum melaksanakan sholat. Maka nanti ketika dia bersuci, tidak boleh ditinggalkan itu sholat duhurnya, ya, tapi harus dikerjakan karena sholat itu sudah menjadi wajib atas dirinya, ya. Hanya saja belum dikerjakan. Karena waktu sholat itu kata Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sungguhnya sholat itu wajib atas orang-orang beriman dan memiliki ketentuan waktu, ya, dan waktu-waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tambahannya adalah yang dapat merusak sholat kita, meskipun ini sholat bukan toharoh ya, ya, tapi ini perlu menjadi perhatian, sholat dengan menggunakan pakaian yang menerawang sehingga kulit badannya terlihat. Bagaimana juga menggunakan pakaian yang sangat ketat ya sehingga menampakkan bentuk dan lekuk tubuh. Di sini Nabi mengatakan layak balullahu salata haidin illa bikhimarin. Ya, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balik kecuali dengan mengenakan khimar ataupun jilbab yang menutupi kepala dan leher. Ya. Ijma para ulama juga, kemudian orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah, maka harus dalam kondisi eh, yang paling baik. Ya. Dan ini berkenaan dengan menutup aurat. Tadi syarat sah sholat itu adalah harus menutup aurat. Ya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan para fuqaha berkata disyaratkan pada penutup aurat agar lebar dan tidak tipis terutama bagi para wanita ya, para muslimat ini untuk mengenakan penutup yang lebar dan tidak tipis ya, jadi tidak nerawang ya, tidak boleh nerawang kulitnya ya. Artinya mungkin apa namanya kalau kalau mukena rukuh yang sekarang itu kan di luar baju ya, jadi itu tidak mengapa asal tidak menerawang kepala, rambut sama leher ya, tidak menerawang ya. Jadi mungkin di dalamnya tetap memakai kerudung ya. Jadi tidak boleh menerawang eh, kulit badannya. Nah, ini barangkali beberapa hal yang diingatkan oleh para ulama di mana kalau kita tidak sempurna, tidak memperhatikan beberapa hal di atas itu berpotensi mengakibatkan toharoh kita, wudhu kita menjadi rusak, yang kemudian sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Nah ini barangkali yang kita bahas, ikhwan akhwat sekalian, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami hal ini bersama dan ini bisa menjadi catatan untuk kita perhatikan ya agar nanti kita bisa menyempurnakan wudhu kita juga wudhu putra putri kita murid-murid ataupun siswa-siswi kita sehingga kita saling membantu dalam menjaga kesempurnaan ibadah sholat yang merupakan ibadah yang paling utama dan paling menentukan hisab kita nanti di yaumul qiyamah ya. Barakallahu kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada eh, moderator ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz materinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tanya jawab ya saja. Mungkin kita satu atau dua pertanyaan bagi ayah ibu atau ustazah yang mau bertanya nanti mungkin bisa dibuka yang apa speakernya yang ingin langsung bertanya. Dan ini sekarang sudah ada dua set di kolom pertanyaan. Izin bertanya, Tat. Lalu bagaimana jika seorang perempuan mengalami kondisi aborsi iminens? Apakah tetap sholat karena ada kondisi di mana ia mengeluarkan darah? Itu bagaimana hukum ketika dia melaksanakan sholatnya? Baik. Eh, Bismillah. Alhamdulillah. Sama Rasulullah wa ala alihi wa sallam. Berkaitan dengan aborsi ya, di dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa eh, yang menyebabkan menyebabkan
tidak sholat ataupun tidak melaksanakan kewajibannya bagi wanita itu adalah diantaranya darah haid, kemudian darah nifas, ya, dan juga kemudian karena melahirkan, ya, ataupun mengeluarkan bayi, ya. Nah, dalam proses aborsi karena yang keluarnya adalah bayi, kemudian juga keluar darah, maka itu dikategorikan dia eh, apa namanya keluar darah nifas karena darahnya itu ada bersamaan dengan janin ataupun dengan anak, ya. Maka selama darah keluar adalah dia termasuk darah karena melahirkan karena keluarnya janin ataupun anak, maka dia eh, tidak melaksanakan sholat sebagaimana darah nifas dan juga darah haid. Ulama Islam seperti itu kira-kira. Eh, Berikutnya adalah bagaimana hukum wudhu seorang wanita yang memakai bedak, apakah wudhunya sah? Ya, Eh, tentu bedaknya dibasuh, ya, bedaknya dibasuh sampai bersih ketika mau wudhu ataupun mau sholat. Ya. Kemudian setelah itu eh, dia berwudhu karena nanti akan bercampur dengan bedaknya, apalagi mungkin make up, ya, make upnya beberapa lapis, ya, sehingga dia merupakan sesuatu benda yang nanti akan bercampur dengan air wudhu. Kalau tidak dihilangkan terlebih dahulu, nah air wudhunya ketika menyentuh kulit itu sudah berubah, ya, berubah air wudhunya, maka tidak sah wudhunya, sehingga dibersihkan terlebih dahulu bedaknya, ya. Maka yang menggunakan bedak ataupun make up, ya, karena untuk kebutuhan tertentu dia setelah berwudu, ya, atau setelah waktu sholat, ya, sehingga nanti sholatnya aman, ya, ketika mau sholat dia sudah berwudu, ya, atau ketika mau sholat memang kegiatannya sudah selesai. Ada pertanyaan lain tentang fidyah ini, ya, ini di luar pembahasan kita. Baru dibayarkan setelah 2 tahun melahirkan, apakah itu harus dibayar double? Ya, eh, ini fidyah melahirkan, kemudian tidak saum, ya, barangkali seperti itu, maka dia dalam mazhab Syafi'i dia membayar fidyah juga saum. Membayar fidyahnya sesuai dengan jumlah hari dia tidak saum, artinya tidak double, ya, tetap tetap dibayarkan meskipun itu sudah 2 tahun setelahnya. Artinya tidak double itu, kecuali kalau 2 tahun berturut-turut 2 Ramadan dia tidak bisa saum, maka dia berdasarkan pendapat sebagian para ulama dia membayar fidyah sejumlah hari. Artinya kalau 2 bulan ya 2 bulan, ya, 2 bulan tidak melaksanakan saum, maka dia membayarkan fidyah tersebut. Karena tidak tergantikan kan satu hari saum, ya, dia harus diganti gitu meskipun dua eh, 2 kali Ramadan. Ya. Eh, Berikutnya adalah apakah sop yang terpotong dapat membatalkan sholat berjamaah? Untuk sop yang terpotong dinding ataupun ada yang tidak menyambung, ya, tidak rapat, maka ini tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah. Wudhu dan sholat apakah sah jika berada dalam kondisi keputihan yang tidak bisa dikontrol keluarnya? Keputihan itu yang saya tahu adalah ciri sudah suci, ya. Jadi ketika seorang wanita di akhir masa haid ataupun nifas, maka dia bisa mengecek darahnya apakah masih keluar atau tidak. Kalau memang sudah tidak ada, maka dia dinyatakan sudah suci, ya. Dan eh, yang saya tahu adalah salah satu
eh, kondisi suci itu ada di adanya keluar keputihan itu. Artinya keputihan itu bukan darah haid, bukan darah istihadah karena memang bukan darah ya. Jadi sholatnya, wudhunya tetap sah ya. Hanya saja mungkin dibersihkan ya, kemudian wudhu dan juga eh, sholat. Untuk minyak rambut, apakah termasuk ke dalam benda yang menghalangi air wudhu ya? Dan semisalnya coretan pena atau spidol di kulit, apakah sah wudhunya ya? Untuk minyak rambut ya, kalau terkena air dia akan luntur ya. Jadi minyak rambut kita air akan luntur dan biasanya minyak rambut menyerap begitu ya. Jadi minyak rambut biasanya kan menyerap ke dalam rambut ataupun minyak rambutnya adalah minyak zaitun misalkan. Sehingga ketika kita wudhu maka kita wudhu aja eh, seperti biasa ya. Dan kalau memang kita rasa minyak rambutnya terlalu banyak ya dan apa namanya bisa menghalangi air ke rambut ya, maka perlu dihilangkan, berusaha untuk dikurangi ya pakai tisu dan sebagainya. Kemudian dia wudhu ya, dan itu insya Allah sudah mengenai rambut karena wudhu itu kan mengusap rambut ya, bukan ke kulit kepala. Jadi mengusap rambut dan ketika mandi besar, mandi junub, ada minyak rambutnya dengan diguyur air itu akan dia terbawa air atau air itu tetap akan masuk ke kulit kepala dan juga akan mengenai rambut. Jadi eh, bisa tetap bersuci dengan seperti itu ya. Untuk spidol, pena itu kecil ya. Coretan pena di anggota itu kecil dan bisa dihilangkan dengan air termasuk juga spidol. Spidol juga bisa dihilangkan ya, berusaha dihilangkan dengan minyak dengan disemprot cairan tertentu itu insya Allah hilang ya. Artinya tetap berusaha untuk dihilangkan sampai kita sudah berusaha dan sudah memudar sekali ya spidolnya itu kemudian baru kita uh, berwudu ya. Artinya kita upayakan itu bisa dihilangkan sampai bisa memudar ya, baru nanti kita uh, wudhu. Seorang perempuan terbiasa mengalami haid selama 7 sampai 10 hari di minggu terakhir setiap bulan. Dalam masa haidnya, di hari pertama keluar bercak coklat sepanjang hari pertama. Kemudian di hari berikutnya baru keluar darah mengalir berwarna merah. Setelah keluar darah merah, haid kadang menjadi bersih, terputus di hari ketiga atau empat. Setelahnya, lalu kembali keluar darah merah lagi sampai haid benar-benar selesai. Dalam masa terputus itu, perempuan ini tidak sholat karena menganggap masih dalam siklus haid. Di bulan ini, seperti biasa, di minggu terakhir tadi pagi, beliau ada keluar bercak coklatan pertama di waktu. Kemudian ada di waktu subuh itu keluar darah, ya. Di waktu zuhur menjadi bersih di saat itu. Tidak ada bercak kecoklatan sedikitpun atau darah berwarna merah yang lanjut keluar. Apakah perempuan tersebut wajib sholat? Karena kondisi terputusnya sebelum keluar darah merah yang mengalir seperti yang dia biasa alami. Nah, untuk dalam kasus seperti ini, maka banyak para ulama mengatakan tetap itu adalah masa haid. Ya, itu adalah masa haid. Karena memang kebiasaannya adalah 7 hari ataupun 10 hari itu sudah menjadi rutin kebiasaan, meskipun di sela-sela itu ada masa-masa di mana darah itu terputus, ya. Sehingga karena sudah terbiasa dan artinya kalau misalkan pagi pagi itu misalkan ada darah haidnya keluar, siang itu bersih sampai sore bisa jadi malamnya adalah keluar lagi darahnya ya. Artinya itu terhitungnya dia masih dalam masa haid ya. Karena tidak mesti juga masa haid ini terus-terusan keluar darahnya ya. Tentunya ada kondisi-kondisi tertentu yang berbeda mungkin hari ini agak agak banyak, besoknya sedikit ya. Sehingga itu dimasukkan ke dalam masih masa haid
ya, masih masa haid sesuai dengan kebiasaannya 7 hari ya. Di 7 hari itu ada waktu-waktu tadi darahnya sedikit yang keluar ataupun mungkin bersih ya, atau dalam 10 hari tadi, tapi tetap dihitung itu sebagai masa haid ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika melukis, biasanya catnya agak sulit untuk dibersihkan. Sudah berusaha dibersihkan, tapi terkadang masih ada yang menempel di jari. Sedangkan saat itu sudah masuk waktu sholat. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Jika sudah diupayakan dengan cairan tertentu yang dapat menghilangkan catnya, ya, maka eh, dan masih agak sedikit yang menempel, sedikit itu di kita lihat tidak menghalangi air wudhu, ya, maka insya Allah tidak mengapa, ya. Selama memang sudah berusaha betul untuk menghilangkan dengan cairan tertentu, ya, hanya tersisa mungkin artinya warna yang pudar tapi masih melekat, ya. Mudah-mudahan itu tidak menghalangi air untuk ke kulit, ya. Dengan syarat tadi sudah berusaha untuk menghilangkan cat tersebut. Tapi kalau sudah belum berusaha maksimal, maka harus dibersihkan terlebih dahulu ya, catnya agar tadi agar tidak berpotensi airnya tidak mengenai kulit yang ada catnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana hukumnya mengkodok sholat saat sakit. Ya. Eh, Orang yang sakit itu diberikan kelonggaran untuk dia melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan, yaitu kalau tidak mampu berdiri maka sholatnya boleh dalam keadaan duduk, ya. Kalau juga tidak mampu sholatnya dalam keadaan duduk, maka dia dapat sholat dengan eh, apa namanya berbaring, ya, ataupun tiduran, ya, dan itu merupakan satu rukhsah ataupun keringanan bagi orang yang dalam kondisi sakit. Tetapi yang sakit, jika kondisinya tidak berat, artinya tidak dalam kondisi pingsan, ya, tidak dalam kondisi yang memang hilang kesadaran, ya, maka dia tidak mengkodok sholat. Dia sholat tepat pada waktunya dengan toharoh yang dia sanggupi. Kalau bisa berwudu dia berwudu, kalau tidak dia bertayamum, ya. Kemudian dia sholat tepat di waktu sholatnya, ya. Jadi di waktu sholat tersebut sesuai dengan kemampuannya bisa berdiri, bisa duduk kalau kondisinya lebih berat, atau bisa sambil berbaring kalau kondisinya memang sangat berat, ya. Tapi dia tidak mengkodok, ya, sholatnya, tidak juga mengkosor sholatnya karena sudah ada rukhsah tadi dalam bagaimana cara dia melaksanakan sholatnya, ya. Kecuali kalau kondisi dia harus dioperasi, hilang kesadaran, ya, atau dalam kondisi tertentu dia pingsan sehingga melewati waktu sholat, maka dia mengkodok sholatnya. Ya. Wallahu a'lam. Apakah keputihan itu najis? Ya, keputihan yang saya tahu bukan air seni, ya, tapi dia menandakan suci dan juga barangkali masa subur, ya, maka cukup dibersihkan saja, ya, cukup dibersihkan saja, lalu kemudian dia bisa berwudu dan melaksanakan sholat. Demikian, wallahu alam. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, ya, dan yang menjadi pembahasan yang bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan itu dari saya dan juga dari setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan saya kira cukup untuk pertanyaan di akhir sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.
Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Iya, Jawaban yang sudah diberikan kepada jamaah. Mas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi, insya Allah jadi kelas ini akan ada kelanjutannya. Jadi bagi ayah bunda, ustadz dan ustadzah yang ingin ikut kelas kelanjutannya bisa nanti diinformasikan juga di grup dan juga nanti mungkin bisa japri ke admin bagaimana prosedurnya. Insya Allah nanti akan disampaikan di grup. Nah, mungkin juga ayah bunda yang masih ada pertanyaan ataupun sungkan ingin bertanya di sini bisa japri nanti lewat admin dan insya Allah nanti akan dijawab juga oleh Ustadz. Nah, mungkin seperti itu. Ini juga ada slide-nya nanti insya Allah kelas fikih yang akan kita bahas yaitu tentang fikih-fikih ibadah, tentang fikih ibadah bab suci, kemudian muamalah dan lain-lainnya bersama dengan Ustadz Yazid Abdul Alim LC MPD. Insya Allah bagi para jamaah bisa diajak juga teman dan kerabatnya untuk bisa ikut kelas kita di LTI Learning Center. Mungkin itu saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Asakum katsiron. Saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.